Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 310119012661, kelas 51, mata kuliah Enterprise Arsitektur, Prodi Sistem Informasi. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Enterprise Arsitektur dari dosen Bapak Rahmadi SEMKOM untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah Enterprise Arsitektur yang berjudul Pengantar Arsitektur Enterprise. Kali ini saya akan membahas tentang yang pertama, konsep arsitektur enterprise, yang kedua proses arsitektur, yang ketiga faktor pendorong arsitektur enterprise, yang keempat metode dan framework arsitektur enterprise, dan yang kelima arsitektur berorientasi layanan. Yang pertama yaitu konsep arsitektur enterprise. Apa sih itu konsep arsitektur enterprise? Arsitektur yaitu diperlukan untuk mengelola kompleksitas organisasi atau sistem yang sangat besar. Yang kedua yaitu untuk menciptakan gambaran struktur organisasi, proses bisnisnya, dukungan aplikasi, dan infrastruktur teknis. Kita perlu menjelaskan aspek dan domain yang berbeda serta hubungannya. Arsitektur. Konsep dasar sebuah sistem dalam lingkungannya terletak pada elemen-elemennya, hubungannya, serta prinsip dari rancangan dan evolusinya. Stakeholder, seorang individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau ketertarikan dalam atau pertimbangan terhadap sebuah sistem. Seorang arsitek perlu untuk mendiskusikan arsitektur dengan para stakeholder dan harus dapat menjelaskan arsitektur serta dampaknya kepada semua stakeholder yang terlibat, yang biasanya memiliki latar belakang berbeda-beda. Arsitektur enterprise yaitu munculnya disiplin itu ilmu enterprise engineering memandang enterprise sebagai satu kesatuan sistem yang dirancang dengan tujuan tertentu yang dapat diadaptasi dan dirancang ulang secara sistematis dan terkendali. Sebuah enterprise dalam konteks ini dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu menurut The Open Group 2011, enterprise yaitu kumpulan organisasi yang memiliki tujuan yang sama dan atau produk akhir yang sama. Arsitektur pada level keseluruhan organisasi biasa disebut sebagai enterprise arsitektur yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Enterprise arsitektur yaitu sebuah prinsip, metode, dan model yang koheren yang digunakan dalam perancangan dan realisasi struktur organisasi, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur dari sebuah enterprise. Enterprise arsitektur mencakup inti-inti dari bisnis, TI dan evolusinya. Tanpa arsitektur yang bagus, akan sulit untuk mencapai kesuksesan bisnis. Karakteristik paling penting dari sebuah enterprise arsitektur adalah menyediakan pandangan menyeluruh dari sebuah enterprise. Sebuah enterprise arsitektur yang baik yaitu menyediakan kebutuhan mendatang untuk menyeimbangkan dan membantu translasi kebutuhan tersebut dari bentuk strategi perusahaan menjadi operasi sehari-hari. Model view, presentasi, dan analisis arsitektur semua membantu untuk menjabatani communication gap antara arsitek dan stakeholder. Nah, ini yaitu gambaran dari arsitek dan stakeholder. Yang kedua yaitu proses arsitektur enterprise. Apa sih proses arsitektur enterprise itu? Nah, arsitektur adalah sebuah proses sekaligus sebuah produk. Produk berfungsi untuk memandu manajer dalam merancang proses bisnis yang sistem
dan sistem developers dalam membangun aplikasi agar tetap sejalan dengan tujuan dan kebijakan bisnis. Dampak dari proses adalah lebih dari sekedar membuat produk arsitektur, kesadaran atau kewaspadaan stakeholder yang berkaitan dengan tujuan dan aliran informasi bisnis akan terlihat. Proses arsitektur terdiri dari langkah-langkah yang membawa ide awal melalui tahapan perancangan dan implementasi menjadi sebuah sistem yang operasional dan akhirnya mengubah serta menggantikan sistem ini. Dalam semua tahapan proses arsitektur, komunikasi yang jelas dengan dan antara stakeholder menjadi penting. Nah, setelah itu kita akan ini adalah gambaran dari proses arsitektur. Yang ketiga yaitu faktor pendorong arsitektur enterprise. Faktor arsitektur enterprise yaitu mengandung faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu penyesuaian bisnis TI dianggap sebagai instrumen penting untuk mewujudkan efektivitas organisasi. Model penyesuaian strategis oleh Henderson dan Venkatraman pada tahun 1993 membedakan antara aspek strategis bisnis dan infrastruktur organisasi di satu sisi, dengan strategi dan infrastruktur TI di sisi lainnya. Model ini menyediakan 4 sudut pandang domain yang digunakan untuk mengatasi penyesuaian antara aspek-aspek tersebut. Nah, ini adalah gambaran dari faktor pendorong interface arsitektur dari internal dan eksternal. Interface arsitektur diposisikan dalam konteks pengelolaan interface. Pada bagian puncak, misi dari interface adalah mengapa ada. Visi menyatakan gambaran masa depan dan nilai-nilai yang dipegang teguh. Berikutnya adalah strategi yang menyatakan jalur yang ditempuh interface untuk mencapai misi dan visinya. Ditranslasikan ke dalam tujuan konkret yang memberi arah dan menjadi penanda dalam mengeksekusi strategi. Mentranslasikan tujuan INT menjadi perubahan konkret hingga ke operasi sehari-hari perusahaan adalah apa yang dilakukan oleh interface arsitektur, menyediakan sudut pandang holistik dari operasi saat ini dan saat nanti, serta aksi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Arsitektur dipandang sebagai bagian hard dari perusahaan, sementara bagian soft-nya adalah kultur yang dibentuk oleh orang-orang yang kepemimpinan dianggap sama pentingnya atau lebih penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Bagian akhirnya di paling bawah adalah operasi harian dari enterprise yang dikendalikan dari atas. Nah, ini adalah gambaran dari enterprise. Ini adalah gambaran dari enterprise. Arsitektur adalah instrumen strategis dalam memandu organisasi menjadi arah pengembangan yang terencana. Enterprise yang sukses menjalankan operating model dengan pemilihan yang jelas pada level integrasi dan standarisasi proses bisnis di seluruh enterprise. Peran interface arsitektur sebagai pengorganisasian logis dari proses bisnis dan infrastruktur TI harus mencerminkan kebutuhan integrasi dan standarisasi dari operating model. Faktor eksternal yaitu framework pengaturan menuntut agar perusahaan dan institusi pemerintah dapat membuktikan bahwa mereka memiliki pandangan yang jelas terhadap operasi mereka dan bahwa mereka telah mematuhi hukum yang berlaku. Di USA, Schillinger, Cohen, H. pada tahun 1996
juga dikenal sebagai Information Technology Management Reform ACT, menuntut bahwa semua biro pemerintah harus memiliki sebuah IT arsitektur. Framework lain Basel II pada tahun 2004 didukung oleh Gubernur Bank Sentral dan pimpinan otoritas pengawas perbankan negara Group of Them atau bisa disebut dengan G10 menempatkan kebutuhan pada organisasi perbankan untuk memperhatikan financial risk management untuk mendorong stabilitas di dunia keuangan. US ACT lainnya Desebrane Oakley ACT pada tahun 2002 dikenal sebagai Public Company Accounting Reform dan Investor Protection ACT. Muncul setelah skandal Enron, Good Corporate Governance, dan untuk membuat eksekutif perusahaan bertanggung jawab secara personal. Yang keempat yaitu metode dan framework arsitektur interface. Apa sih itu? Yaitu sebuah metode arsitektur adalah sebuah kumpulan terstruktur dari teknik dan langkah-langkah proses untuk membuat dan memelihara sebuah interface arsitektur. Metode biasanya menjelaskan berbagai tahapan dari sebuah siklus hidup arsitektur, apa yang harus dihasilkan pada setiap tahapan dan bagaimana diverifikasi atau diuji. Contohnya yaitu Architecture Development Method atau ADM dari TOGAF dikembangkan oleh The Avon Group, menyediakan tahapan detail dan jelas untuk mengembangkan sebuah IT arsitektur. Versi terakhir, TOGAF memberikan framework dan metode pengembangan untuk mengembangkan enterprise arsitektur. Menurut standar IEEE 1471 sampai dengan 2000 atau ISO atau IEC 42010, yaitu IEEE Computer Society menyetujui standar IEEE 1471 sampai dengan 2000, IEEE Computer Society 2000 yang membangun sebuah dasar teoritis yang kuat untuk definisi, analisis, dan deskripsi dari sistem arsitektur. Fokus utamanya pada sistem yang bersifat software intensif seperti sistem informasi, sistem embedded, dan sistem komposit dalam konteks komputasi. Menurut Jahman Framework, pada tahun 1987, John Jahman memperkenalkan framework interface arsitektur yang pertama dan terkenal, walaupun pada saat ini dikenal sebagai Framework for Information System Architecture. Framework yang berlaku untuk interface pada dasarnya adalah sebuah struktur logis untuk mengklasifikasi dan mengorganisasi representasi deskriptif dari sebuah interface yang penting bagi manajemen interface dan bagi pengembangan sistem interface. Nah, ini adalah gambaran menurut The Jahman Framework pada tahun 1987. Framework dalam bentuk yang paling sederhana menggambarkan rancangan artefak yang menyusun persimpangan antara peran dalam proses perancangan, yaitu seperti owner, designer, dan builder. Dalam abstrak produk yang dihasilkan, yaitu seperti materialnya terbuat dari apa, bagaimana proses bekerjanya, dan di mana posisinya sebuah komponen terhadap lainnya. Pada dasarnya, framework memiliki abstraksi produk lainnya sebagai tambahan terhadap what, how, dan where, yaitu pertanyaan interogatif lainnya seperti what, when, dan why. Keunggulan dari framework Jahman adalah mudah untuk dipahami, menganggap interface sebagai suatu keseluruhan, dijelaskan tanpa tergantung dari tools atau metodologi, dan masalah apapun dapat dipetakan untuk memahami di mana posisinya. Kekurangannya yang paling penting adalah banyaknya jumlah cal yang menjadi halangan bagi kepraktisan penerapan framework ini. Juga hubungan antara sel yang berbeda tidak terlalu jelas spesifikasinya.
Framework dalam bentuk yang paling sederhana menggambarkan rancangan artefak yang menyusun persimpangan antara peran dalam proses perancangan seperti owner, design, dan builder, dan abstrak produk yang dihasilkan, materialnya terbuat dari apa, bagaimana proses bekerjanya, dan di mana posisinya sebuah komponen terhadap lainnya. Pada dasarnya, framework memiliki abstrak produk lainnya sebagai tambahan terhadap what, how, dan where, yaitu pertanyaan integratif lainnya seperti what, when, dan why. Nah, keunggulan dari framework Jahman adalah mudah untuk dipahami, menganggap enterprise sebagai suatu keseluruhan, dijelaskan tanpa tergantung dari tools atau metodologi, dan masalah apapun dapat dipetakan untuk memahami di mana posisinya. Kekurangan yang paling penting adalah banyaknya jumlah sel yang menjadi halangan bagi kepraktisan penerapan framework ini. Juga hubungan antara sel yang berbeda tidak terlalu jelas spesifikasinya. Yang kelima yaitu TOGAF atau The Oven Group Architecture Framework. The Oven Group Architecture Framework atau TOGAF yaitu adalah sebuah framework dan metodologi umum atau generik untuk pengembangan arsitektur teknis, namun kemudian berkembang menjadi sebuah framework dan metode interface arsitektur. Nah, ini adalah merupakan gambaran dari TOGAF. TOGAF memiliki komponen utama berikut, yaitu yang pertama arsitektur capability framework yang berurusan dengan organisasi, proses, skill, peran, dan tanggung jawab yang diperlukan untuk memulai dan mengoperasikan fungsi arsitektur dalam enterprise. Yang kedua yaitu arsitektur development method atau ADM yang menyediakan way of working bagi arsitek dan dianggap sebagai inti dari TOGAF. Yang ketiga yaitu arsitektur content framework yang mempertimbangkan keseluruhan enterprise arsitektur yang tersusun atas 4 arsitektur yang saling berkaitan, yaitu business arsitektur, data arsitektur, application arsitektur, dan teknologi IT arsitektur. Yang keempat yaitu enterprise continuum yang berisi berbagai model referensi seperti Technical Reference Model, The Oven Group Standard Information Base atau bisa disebut dengan SIB, dan The Building Blocks Information Base atau bisa disebut dengan BBIB. Yang kelima yaitu arsitektur berorientasi layanan. Munculnya pemikiran komputasi service oriented atau disebut dengan SOC dan teknologi web service pada khususnya telah membangkitkan besarnya minat terhadap service oriented arsitektur atau SOA. SOA adalah sebuah cara untuk mencapai interoperabilitas antara komponen software yang terdistribusi dan heterogen atau sebuah platform untuk komputasi terdistribusi. SOA menggambarkan sebuah set prinsip perancangan yang memungkinkan unit fungsional untuk disediakan yang digunakan sebagai layanan atau service. Nah, ini merupakan gambaran dari SOA, yaitu literatur arsitektur SOA merekomendasikan sebuah tipologi komponen di mana komponen dibagi strukturnya ke dalam level. Level logikal berdasarkan kestabilan menjadi aturan dasar dependensi. Sebuah komponen tidak dapat menggunakan komponen level di atasnya yang lebih tinggi. Interaction yaitu komponen-komponen yang mengelola dialog antara sistem dengan aktor eksternal, khususnya mereka mengatur graphical user interface dan menjaga user session. Yang kedua yaitu proses, komponen-komponen yang mengatur otomasi proses bisnis, urutan kerja seperti koneksi ke service manajemen event. Ini adalah area BPM yang teknik dan tools khusus, itu bisa disebut dengan BPMS. Bahasa deskripsi atau BPMN atau supervisi yaitu BAM. Function komponen-komponen yang memainkan peran perantara antara komponen proses dan komponen entity dengan mengatur beberapa proses bisnis tertentu, yaitu
Yang keempat, entity, yaitu komponen-komponen yang fokus pada entity bisnis kunci dari sistem seperti klien, kontrak, atau order. Perannya adalah untuk menjanjikan aksi ke informasi yang berkaitan dengan entity ini. Biasanya berhubungan dengan database seperti operasi write, dan query. Komponen entity juga dapat berhubungan dengan masalah berkaitan dengan distribusi dan duplikasi repository terkait. Yang kelima yaitu utility. Utility merupakan komponen-komponen yang menyediakan servis lintas organisasi yang relatif independen dari bisnis interface seperti directories, messaging, atau diimplementasikan melalui penggunaan paket software Lorix. Yang keenam yaitu publik. Publik merupakan komponen-komponen yang didedikasikan kepada servis yang dapat diakses dari luar sistem informasi B2B partner. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda atau banyak kesalahan pengucapan, mohon kiranya untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.